Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Baik, mohon maaf karena keadaan kita yang sedang pandemi COVID. Jadi kita hanya bisa bertemu untuk melakukan layanan bimbingan kelompok secara daring. Jadi sebelum kita mulai, mungkin adik-adik sekalian bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi sebelum itu perkenalkan, nama Ibu, Ibu Fingaib, Ibu sebagai guru BK di SMA Negeri 2 Momire. Baik, selanjutnya Ibu persilakan kepada adik-adik untuk memperkenalkan diri ya. Baik, selamat pagi kita semua. Perkenalkan nama saya Fastian Devi. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, saya Nasa di kelas 11 IPS 1. Terima kasih. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, saya Nasa di kelas 11 IPS 1. Terima kasih. Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lani, saya dari kelas 11, jurusan IPS 2. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Ahsan. Saya dari kelas 11 IPA 1. Sebelumnya minta maaf Ibu, soalnya saya pakai masker karena lagi sakit. Oke, baik. Selanjutnya kepada teman yang baru masuk, saya persilakan untuk memperkenalkan diri ya. Halo. Halo teman. Halo. Maaf tadi saya keluar karena kondisi jaringan. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Beatrice Karinta. Saya semester 4 jurusan bimbingan konseling. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk adik-adik sekalian yang sudah memperkenalkan diri. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit kenapa kita berkumpul di dalam ruang diskusi Zoom ini. Jadi materi yang akan Ibu bahas dengan adik-adik sekalian yaitu tentang penerimaan diri. Jadi apa sih cara atau apa sih penerimaan diri itu? Jadi penerimaan diri itu seperti kita apalagi kita perempuan itu kan suka sekali minder. Jadi suka sekali minder atau tidak kita merasa kurang percaya diri. Jadi banyak sekali kelemahan dan kelebihan pada diri kita yang jarang kita ketahui. Jadi di sini karena adanya bentuk penerimaan kita yang kurang baik, entah itu karena kekurangan atau dengan kelebihan kita. Jadi di sini kita akan sama-sama membahas tentang penerimaan diri. Jadi sebelum kita lanjut ke tahap bimbingan kelompok kita, mungkin kita bisa mengawali kegiatan ini dengan berdoa. Ibu bisa minta teman Beatrix Klarinta untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok kita dengan berdoa. Baik, Ibu. Baik, teman-teman. Kita memulai kegiatan ini ditandai dengan doa, dan doa dimulai berdasarkan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kepada adik Beatrix Klarinta yang sudah membuka kegiatan ini dengan berdoa. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar sampai pada akhir kegiatan bimbingan kelompok ini. Baik, Ibu sedikit ingin bertanya, bagaimana kabar adik-adik semua? Apakah kabarnya baik? Kalau teman Rosalinda kayaknya sedang sakit ya tadi.
Mungkin teman-teman yang lain, adik-adik yang lain bagaimana kegiatannya baik, selama Ibu. Kabar baik, Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Kalau kabarnya Ibu, kabar Ibu sendiri baik-baik saja. Ya, walaupun kita kegiatannya dari rumah kebanyakannya. Kalau adik-adik sendiri bagaimana kegiatannya di rumah selama pandemi ini? Kalau saya ibu tanam bunga. Bagus, bagus. Kalau teman yang lain bagaimana? Online, Ibu. Oh iya, online. Jangan lupa semangat ya untuk mengerjakan tugas. Sekolah Walaupun Ibu, kerja tugas. Jogging, ya, bagaimana teman? Olahraga, Kerja Ibu. tugas Ibu, olahraga. jogging, jalan-jalan, nongkrong, bermain game. Ingat jangan untuk berkumpul di kerumunan, awas terkena pandemi COVID-19 ya, terkena virus. Untuk olahraga sendiri bagus, supaya meningkatkan kita punya metabolisme dalam tubuh, biar kita tidak terkena virus-virus ini yang sangat berbahaya. Baik, sebelum kita memulai, jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, bahwa kegiatan kita di sini untuk sharing atau berdiskusi tentang penerimaan diri. Jadi Ibu mau tanya sedikit, dari adik-adik, apakah ada yang tahu apa sih penerimaan diri sendiri itu? Jadi apa pengertiannya atau apa yang ada di benak adik-adik kalau mendengar kata penerimaan diri? Kalau dari saya, Ibu, penerimaan diri tuh kayak kita menerima kita diri, kelemahannya kita, kekurangannya kita tuh kita terima. Jangan insecure dengan orang lain, lihat orang lain berhasil kok. Kita jangan iri gitu. Kayak kita juga menerima kita punya diri itu apa adanya. Itu sih, Ibu, menurut saya. Oke. Berikutnya ada adik Beatrice Clarinta, oke. Persilakan. Kalau menurut saya penerimaan diri itu semacam bagaimana kita mensyukuri segala sesuatu yang ada dalam dirinya kita tanpa harus kayak membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita bisa membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kayak itu menjadikan sebuah motivasi, bukan sebagai kayak menjatuhkan diri kita sendiri. Begitu menurut saya, Ibu. Oke, baik. Jawaban yang baik dari teman dari adik Beatrice Clarinta. Selanjutnya mungkin dari adik-adik yang lain, bagaimana tanggapannya? Apa sih penerimaan diri yang kalian tahu gitu? Ibu, saya Iya, baik. baik kalau Pada saya. ini. Oh ya baik, terima kasih Ibu. Kalau menurut saya punya pemikiran mungkin sama dengan pemikiran teman-teman Hasan dengan Beatrice Clarinta. Kalau berkaitan dengan penerimaan diri itu lebih ke kita menerima kita punya diri sendiri. Jadi misalnya kita mendapatkan masalah, mengambil sisi positifnya untuk bisa lebih baik lagi. Di sini di kuncinya itu adalah menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan juga mensyukuri kelebihan yang kita punya. Itu menurut saya. Oke, baik. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mungkin dari adik Yuliani Jangkar bagaimana? Mungkin ada pendapat? Baik, kalau dari saya mungkin sama dengan teman-teman lain. Menurut saya itu penerimaan diri itu di mana seorang individu mampu untuk menerima atau menyukai apa yang dia miliki, baik itu kekurangan maupun kelebihan. Oke. Terima kasih. Kepada adik Rosalina,
Bagaimana? Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Menurut saya, menerima diri itu sama dengan kita nyaman dengan diri sendiri. Tanpa harus melihat orang lain seperti apa, kita juga harus seperti itu. Tapi bagaimana kita nyaman dengan diri sendiri, dengan kekurangan kita yang kita punya. Dan bagaimana kita menyikapi atau menutupi kekurangan itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, jawaban dari adik-adik semua sangat bagus, sangat baik. Jadi, Ibu di sini menyimpulkan untuk apa sih penerimaan diri itu dan bagaimana kita menerima kita punya diri. Jadi, penerimaan diri itu dari yang Ibu simpulkan dari jawaban adik-adik semua, yaitu yang pertama, kita jangan insecure atau merasa kurang dengan apa yang kita miliki, baik itu ada kelemahan ataupun ada kelebihan. Dan kita juga harus banyak mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Gitu. Terus kita harus mengambil segala hal yang baik, jadi mengambil sisi positif, baik itu dari kelemahan kita maupun dari kelebihan kita. Dan juga yang terakhir itu, kita harus merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Jadi, jawaban dari adik-adik semua sangat amatlah bagus, sangat baik. Jadi mungkin ada yang masih belum mengerti dengan pertanyaan dari Ibu mengenai penerimaan diri, mungkin bisa raise hand. Oke, sepertinya tidak ada lagi. Ibu lanjut untuk bertanya ke nomor yang berikut. Jadi menurut adik-adik, apa sih ciri-ciri orang yang dapat menerima diri mereka begitu? Jadi ciri-ciri yang ada pada seseorang untuk dapat meningkatkan diri mereka. Oke, kepada teman Rosilinda dulu, lalu kepada Beatrix Clarinta. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya, itu dengan menunjukkan sikap yang percaya diri dan tidak mudah insecure. Baik, mungkin selanjutnya kepada adik Beatrix Clarinta. Saya persilakan. Kalau menurut saya itu ciri-ciri orang yang mampu menerima diri, yaitu ya yang pertama tadi tentunya memiliki rasa percaya diri. Jadi percaya diri di sini bukan hanya soal yang kayak kalau kita jalan itu percaya diri gitu, misal kalau jalan-jalan tidak. Maksudnya percaya diri di sini di mana kita kayak mampu menerima diri, tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak iri. Maksudnya kalau berkumpul itu tidak omong kekurangannya orang, kita dan dia punya pemikiran orang-orang yang mampu menerima diri itu adalah pemikiran yang positif, yang bagaimana cara mengembangkan diri, bukan bagaimana cara menjatuhkan orang. Itu sih menurut saya, Ibu. Contoh simpel dalam lingkungan hidupnya kita, begitu. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang lain dari adik-adik sekalian. Saya memberikan kesempatan. Oke, sepertinya tidak ada. Baik, terima kasih kepada adik Beatrix Clarinta dan adik Rosilinda Hasan. Jadi Ibu di sini sedikit menyimpulkan, jadi ciri-ciri dari adik-adik yang sebutkan tadi, adanya sikap percaya diri. Jadi seseorang yang menerima diri, artinya dia harus percaya dulu pada dirinya, bahwa apapun segala kekurangan dan kelebihannya itu adalah baik. Yang berikut, jangan merasa insecure atau merasa kurang dari orang lain. Jadi kita tidak boleh membanding-bandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Jadi itu adalah hal yang
kurang patut untuk kita tiru, jadi kita harus percaya dan jangan insecure. Lalu ada menerima diri. Jadi menerima diri di sini seperti yang teman Beatrice katakan, jangan seperti kita iri, kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi kita membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain, seperti itu. Lalu adanya pikiran positif. Pikiran positif sini untuk mengembangkan pribadi kita, diri kita, agar menjadi pribadi dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa Ibu rangkum. Jawabannya sangat-sangat bagus. Sudah sangat amat bisa dipahami juga oleh teman-teman lain. Yang berikut Ibu ingin bertanya, dari ciri-ciri yang sudah adik-adik sebutkan tadi, apakah ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan diri ini? Jadi mungkin ada faktor apa begitu sampai dia merasa iri, dia merasa benci terhadap dirinya, dia merasa insecure, dia kurang percaya diri, mungkin ada faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga kita atau orang-orang di luar sana merasa kurang menerima dirinya gitu. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, kepada Ade Rosalinda. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya sih, kalau sebagai perempuan sih kebanyakan faktor sosial ya. Karena melihat dari stereotip atau pandangan-pandangan yang selama ini berlaku itu katanya cantiknya harus putih, harus tinggi, sedangkan yang gendut, yang hitam, yang pendek, itu tuh kayak diremehkan begitu. Jadi adanya stereotip dari pandangan-pandangan orang tentang kayak bagaimana sih cantik itu, padahal sebenarnya cantik itu cantik sebenarnya, cuman ada stereotip seperti itu yang membuat yang lain bisa menjadi insecure dan tidak bisa menerima kekurangan dalam dirinya. Itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang dari teman-teman lain, dari adik-adik yang lain, selain dari jawabannya teman Rosalinda. Jawabannya tadi juga sudah sangat bagus. Apakah ada yang teman-teman lain? Mungkin dari adik Maria Cahyani Samanta Asan, atau dari adik Faustina Depi, dari adik Veronica. Saya, Ibu. Oke, baik. Kalau menurut saya berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi itu, misalnya dari faktor eksternal, misalnya dari lingkungan. Saya ambil contoh saja, misalnya apalagi kita sama kayak teman Rosalinda tadi, apalagi kita kan perempuan toh, pasti di dalam sekolah itu, maksudnya di dalam lingkungan sekolah pasti punya teman yang satu kelompok. Biasanya kalau bahasa gaulnya itu geng begitu toh, maksudnya ada teman dalam kelompok begitu. Nah, misalnya ada satu teman yang dia merasa minder dengan teman lain. Teman lain ini dia ini cantik, putih, sedangkan saya ini hitam, jelek. Itu juga salah satu faktor yang membuat dia merasa minder dan tidak percaya dengan dirinya sendiri. Begitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, Terima kasih. Terima kasih. Jawabannya juga sangat baik dan bagus. Mungkin ada adik-adik yang lain yang ingin memberikan tanggapannya mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang itu tidak menerima dirinya. Oke, baik. Kepada adik Veronica, saya persilakan. Baik, kalau menurut saya mungkin salah satu faktornya itu dari dalam diri sendiri, di mana orang itu menjadikan orang lain itu sebagai patokan atau ukuran untuk dibandingkan dengan dirinya. Maksudnya dia itu kurang menerima diri karena dia menjadikan orang lain itu sebagai patokan. Itu saja. Oke, baik.
Terima kasih. Oke, mungkin itu beberapa contoh dari adik-adik sekalian tentang faktor. Jadi di sini Ibu menyimpulkan, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa sih orang itu tidak mau menerima dirinya. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi faktor internal di sini lebih kepada diri, di mana dia membuat sebuah contoh atau orang menjadi sebuah patokan untuk dijadikan alat ukur atas kelemahan ataupun kelebihannya dia. Begitu. Lalu ada faktor eksternal, jadi faktor dari luar. Bisa jadi seperti di lingkungan sosial. Jadi lingkungan sosial itu kan banyak sekali anggapan-anggapan, apalagi untuk para kaum perempuan yang dipandang putih, rambut lurus, tinggi, badannya kurus, itu lebih cantik dan menarik dibandingkan dengan orang-orang yang berbadan besar, berbadan gemuk, hitam, ya seperti yang kita tahu. Jadi mungkin itu saja yang dapat Ibu simpulkan. Terima kasih juga untuk adik-adik semua yang sudah memberikan jawabannya. Mungkin kita akan melanjutkannya pada pertemuan berikutnya, mengingat waktu kita yang tinggal 1 menit ini. Ibu akan leave dulu untuk kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Oke. Terima kasih ya untuk semua.